reproduksi pada wanita. Apa itu sistem reproduksi pada wanita? Jadi sistem reproduksi pada wanita itu yaitu sistem fisiologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk berkembang biak pada wanita. Nah, di sistem reproduksi pada wanita ini dibagi beberapa bagian lagi. Yang pertama kita bahas ini adalah tentang genitalia. Genitalia juga dibagi menjadi dua, yaitu genitalia eksternal dan genitalia internal. Pertama-tama kita akan membahas tentang genitalia eksternal. Ya, bisa dilihat kan? Nah, apa sih yang dimaksud dengan genitalia eksternal? Genitalia eksternal adalah alat kelamin yang tampak dari luar. Dari apa saja sih genitalia eksternal itu? Pertama, yaitu ada namanya mons pubis. Mons pubis yaitu bantalan lemak yang berada di atas simfisis pubis. Setelah itu klitoris, uretra, vagina, himen atau selaput darah, anus. Dan jangan lupa di antara anus dan vagina itu terdapat ada namanya perineum. Terus di sini ada labia minor, labia mayor. Nah, di antara kedua sisi lubang vagina ada juga yang disebut dengan vestibulum. Vestibulum juga berada di dalam labia minor. Nah, di genitalia eksternal ini terdapat juga dua kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar Skene. Terletak di mana sih kelenjar itu? Pertama, kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin terletak di sisi vagina. Di sini ya. Di sisi vagina. Apa sih fungsi dari kelenjar Bartholin? Fungsi dari kelenjar Bartholin yaitu untuk melumasi vagina. Untuk melumasi vagina. Yang kedua itu kelenjar Skene. Kelenjar Skene terletak di sampingnya uretra. Ini uretra, ini di samping uretra. Apa sih fungsi dari kelenjar Skene? Fungsinya juga sama, yaitu menghasilkan selaput lendir. Selanjutnya kita akan membahas genitalia internal. Lihat kan? Apa sih yang dimaksud dengan genitalia internal? Genitalia internal yaitu alat kelamin yang tidak tampak dari luar, berarti berada di dalam ya. Terdiri dari apa saja sih genitalia internal itu? Yang pertama yaitu uterus. Uterus yaitu bisa dinamakan dengan jalan rahim. Nah, di sini yaitu tempat disimpan sel telur yang sudah dibuahi hingga menjadi janin atau sampai dia siap untuk dilahirkan. Setelah itu ini namanya ovarium. Ovarium itu tempat terbentuknya sel telur dan hormon seksual pada wanita seperti hormon estrogen dan kolesterol. Selanjutnya itu ini namanya tuba Fallopi. Tuba Fallopi itu sebagai jalur sel telur dari ovarium menuju ke uterus saat terjadi ovulasi. Nah, di ovarium ini juga pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Selanjutnya itu ini tuh serviks. Yang ini. Serviks itu tempat terbentuknya selaput lendir. Selaput lendir fungsinya untuk membantu sperma masuk melalui vagina. Baik, saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul. Apa sih fungsi anatomi panggul itu? Fungsi anatomi panggul sebagai penyangga berbagai organ dalam sistem pencernaan dengan reproduksi. Selain itu, panggul juga menjadi penyambung antara tubuh bagian atas dan bawah. Walau pria dan wanita sama-sama memiliki panggul, tetapi anatomi panggulnya sedikit berbeda. Pertama, kita ke bagian pelvis.
pelvis dibagi menjadi dua bagian, itu pelvis ini namanya pelvis mayor dan ini namanya pelvis minor. Pelvis mayor yaitu pelvis mayor ini letaknya di atas linea terminalis. Fungsinya untuk menyokong organ abdomen. Sedangkan pelvis minor disebut dengan truk pelvis, letaknya di bawah linea terminalis, fungsinya untuk menyokong organ reproduksi. Saya akan menjelaskan bagian-bagian panggul. Secara garis besar, panggul dibagi menjadi 4, yaitu 2 tulang os koksai, 1 tulang sakrum, dan 1 tulang koksigis. Di tulang koksai dibagi menjadi 3, 1 tulang ilium, isium, di sini pubis atau bisa disebut dengan simfisis pubis. Di ilium dibagi lagi, yang tebal ini namanya crista iliaca, yang di ujung ini namanya spina iliaca, yang di depan ini namanya spina iliaca anterior superior, yang di belakangnya namanya spina iliaca anterior inferior, yang di sini depan sini namanya spina iliaca posterior superior, di belakangnya lagi namanya spina iliaca posterior inferior. Isium dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama yaitu di sini ini namanya tuber isladica, yang berlubang ini namanya foramen obturatorium, yang bulat di sini itu namanya di sini ini tulang ini namanya acetabulum, yang menonjol ini namanya spina ischiadica. Selanjutnya kita ke bagian pubis. Yang di bagian sini ini namanya ramus superior osis pubis. Yang di bagian ini namanya ramus inferior osis pubis. Yang membentuk segitiga ini namanya arcus pubis. Sekarang kita beralih ke tulang sakrum. Yang pertama, yang menonjol ini namanya promotorium. Yang berlubang-lubang ini namanya paramina sacralia anterior. Ini yang paling ujung di bawah ini namanya tulang koksigis. Tulang koksigis terdiri menjadi 3-5 ruas tulang. Sekarang kita beralih ke artikulasi. Pertama, yang di sini ini namanya artikulasio sacroiliaca, yang menghubungkan tulang ilium dengan tulang sakrum. Yang di sini ini namanya artikulasio sacrococcygeus, yang menghubungkan tulang sakrum dan tulang coccygeus. Yang ini namanya artikulasio simfisis pubis. Selanjutnya saya akan membahas tentang ligamen. Yang pertama itu namanya ligamentum sacroiliaca. Posisinya di permukaan belakang sakrum ke tulang ilium. Yang kedua namanya ligamentum sacrospinosum. Letaknya di tulang sakrum ke spina ischiadica. Yang ketiga namanya ligamentum sacrotuberosum. Letaknya di tulang sakrum ke tulang tuber osis ischiadica. Yang keempat namanya ligamentum pubicum. Letaknya di depan tulang koksei kanan dan kiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang otot. Jadi di otot bagian luar itu, dasar panggul bagian luar itu ada yang pertama namanya musculus spinator ani externum. Yang kedua namanya musculus bulbocavernosus yang melingkari vagina. Yang ketiga namanya musculus perinea transversus superficialis. Ada otot yang melingkari vagina bagian tengah dan anus. Yang pertama namanya musculus ilia coccygeus, yang kedua namanya musculus ischia coccygeus, yang ketiga namanya musculus perinea transversus profundus,
Yang keempat namanya musculus coccygeus. Jadi sekarang kita akan membahas bentuk-bentuk panggul. Bentuk-bentuk panggul dibagi menjadi 4. Ya, sini ya ada 4. Pertama ada namanya panggul ginekoid, yang ini. Kedua ada namanya panggul android, seperti ini. Ketiga ada namanya panggul anthropoid. Yang keempat namanya panggul platyphyloid. Jadi yang pertama kita akan membahas bentuk panggul ginekoid. Bentuknya hampir seperti lingkaran. Nah, bentuk panggul seperti inilah yang sering ditemukan dan 41% wanita memiliki bentuk panggul seperti ini. Di bentuk panggul ginekoid ini, spina isiadikanya itu tumpul dan tidak menonjol serta arkus pubisnya membulat. Yang kedua ada namanya panggul android. Bentuknya seperti ini ya. Panggul android bentuknya hampir mirip dengan hati. Sakrumnya itu cenderung datar dan tidak melengkung, serta spina isiadikanya itu lebih menonjol. 33% pria memiliki bentuk panggul seperti ini. Kalau pada wanita, bentuk panggul seperti ini dapat mempersulit jalannya persalinan. Yang ketiga ada namanya panggul anthropoid. Panggul anthropoid ini bentuknya hampir mirip dengan segitiga. Lalu diameter transversal terbesarnya itu berada di bagian posterior, di dekat sakrum, dan spina isiadikanya itu tidak menonjol. Nah, bentuk panggul seperti ini lebih banyak ditemukan di laki-laki. Jika pada perempuan, bentuk panggul seperti ini biasanya ditemukan pada wanita yang memiliki tubuh yang tinggi, besar, yang memiliki tungkai panjang. Yang terakhir namanya panggul platyphyloid. Bentuknya seperti ini ya. Panggul platyphyloid bentuknya hampir mirip dengan oval, lalu diameter transversalinya itu lebih besar daripada diameter antera posteriornya. Terus bentuk sakrumnya itu cenderung mendalar. Panggul seperti ini jarang ditemukan, baik itu di wanita maupun pria. Jadi selanjutnya kita akan membahas pemeriksaan panggul luar. Ya, gambarnya. Jadi yang pertama kita bahas apa sih tujuan dari pemeriksaan panggul luar itu. Tujuannya itu untuk menilai keadaan dan bentuk panggul, apakah ada kelainan atau keadaan yang dapat memperhambat jalannya persalinan. Jadi pemeriksaan panggul luar itu ada 4 tahap. Yang pertama yaitu namanya distansia spinarum, kedua yaitu namanya distansia callistrum, ketiga namanya itu conjugata externa, yang keempat namanya yaitu pemeriksaan lingkar pinggang. Lihat ya gambarnya. Jadi gambar pertama itu namanya distansia spinarum, yang ini ya, yang ini. Distansia spinarum ini pemeriksaan yang dilakukan pada spina iliaca superior inferior. Nah, jarak normal distansia spinarum ini adalah 23-26 cm. Gambar kedua ini namanya distansia callistrum. Distansia callistrum ini pemeriksaan di bagian callista iliaca dextra dan sinistra. Nah, jarak normal dari distansia callistrum ini 26-29 cm. Gambar ketiga yang ini ya. Ini namanya conjugata externa. Conjugata externa ini pemeriksaan dari ujung simfisis pubis dan ujung processus spinosus, ruas tulang lumbar kelima. Nah, jarak normal dari conjugata externa ini 18-20 cm. Gambar terakhir ini namanya gambar pemeriksaan lingkar panggul. Ini dilakukan dari atas simfisis pubis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior dan pteroha intermayor sepihak dan melingkari
keseluruhan panggul. Nah, normalnya lingkar panggul ini adalah 80-90 cm. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.